A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa liwalidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa yudkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Alhamdulillah, yang saya hormati tokoh, ulama, pengurus masjid DKM dan pengurus yayasan masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Falah di Komplek Yasmin ini. Alhamdulillah, saya 3 tahun yang lalu pernah sholat di sini dan hari ini Allah perjalankan juga mampir lagi ke sini. Senang dan bahagia sekali melihat masjid ini bertumbuh, ya kan, lebih baik, lebih bagus, menyenangkan, dan atas izin Allah semoga pertumbuhan masjid ini, ramainya jemaah hari ini, fisiknya juga yang dibangun hari ini tercatat oleh Allah, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah memakmurkan masjidnya Allah. Alhamdulillah, bahagia juga hari ini Masjid Al-Falah salah satu yang dipilih oleh Allah, subuhnya begitu ramai. Semoga ini bukti rahmat dan kasih sayang Allah itu Allah turunkan di sekeliling ini, karena hal yang paling mahal bukti bentuk kasih sayang Allah adalah ketika kita tubuhnya dipakai Allah untuk terus bisa melakukan kebaikan. Dan sebagaimana kita sering dengar, ketika kalau sholat subuh udah sama seperti sholat Jumat, maka yang terjadi Islam akan bertumbuh, akan berkembang. Di sana banyak para malaikat Allah. Tak kenal maka ta'aruf. Nama saya Adi Pratama, ayahanda, ibunda, abang kakak sekalian, biasa dipanggil EN. Kebetulan saya dari Pontianak. Kesehariannya hari ini Allah amanahkan untuk bersama Kiai Luqmanul Hakim memimpin Pondok Modern Munzalan Ashabul Yamin. Dan kebetulan saya diamanahkan juga mengasuh Pondok Digital dan Hijrah Ekstrim. Yang ngomong di depan ini bukan ustadz, bukan kiai, hamba Allah biasa saja yang hari ini masih belajar, masih jadi orang yang terus berjuang perbaiki diri. Karena qadarullah saya emang tidak pernah punya sejarah mondok. Karena waktu dulu mau mondok, orang tua justru sedih takut jauh sama anak. Tapi qadarullah saya kuliahnya di pertambangan, Pak. Jadi, dan alhamdulillah sampai hari ini ijazah saya di pertambangan UPN tidak pernah dipakai melamar, jadi masih jelas bersegel dalam amplop warna coklat. Jadi kalau ditanya kerja di mana sekarang sama teman-teman, saya bilang ya di tambang. Tambang mana ente bro? Tambang emas. Tambang emas mana? Masjid, saya bilang. Kalau ketemu lagi sama kawan, kerja di mana sekarang? Tambang intan, saya bilang. Intan di mana? Intan surullah yansurukum, saya bilang. Jadi tentu ketika saya ngomong di depan ini mungkin banyak kurangnya, banyak salahnya, karena sekali lagi saya bukan ustadz. Cuman Allah perjalankan kehidupan saya 2013 atas izin Allah, diminta Ustadz Luqman menemani membersamai Munzalan, ya kan? Dan atas izin Allah hari ini, lebih tepatnya sih diamanahkan untuk gimana mengoptimasi, mengenalkan. Jadi kami kebetulan di Munzalan tuh ada 4 orang pemimpinnya, tapi pengasuhnya 1 orang, Kiai Luqman. Begitu secara strukturalnya. Nah, saya lebih tepat diamanahi di manajerial, manajemen bagaimana masjid ini bertumbuh. Karena atas izin Allah dari masjid yang hari ini berdiri di lingkungan non-muslim, boleh dibilang kiri kanannya, mohon maaf Pak, kalau kemarin yang heboh di Indonesia Pontianak di internet Bipang, ya kan? Nah, itu daerahnya saya. Nah, kiri kanan di masjidnya kami itu jualan saudaranya Bipang, yaitu bubur babi. Bubur babi paling legend. Jadi kiri kanan itu ramai sekali.
Lantas orang-orang bilang ngapain sama founder masjid, pendiri masjid namanya Bang Nur Hasan. Beliau dulu adalah marbot di Masjid Raya Mujahidin. Tukang sapu, tukang catat, tukang ketik. Qadarullah 2009 dimintain orang jualan tanah kafling. Jualan tanah kafling tuh di Masjid Raya Mujahidin. Sebulan jualan laku 400 kafling. Di bulan Ramadan tok. Atas izin Allah dapat keuntungan 3,5 miliar secara personal. Harusnya uang 3M itu kan buat buat beli rumah, ganti mobil. Qadar Allah lembutkan hatinya, Allah perjalankan lagi justru 3,5 miliar digunakan untuk tijaroh, berniaga dengan Allah. Beliau bangun masjid. Nah, bangun masjid di tempat tadi karena itu bekas lahan orang tuanya. Lalu orang-orang pada mencibir, ngapain bangun masjid? Siapa mau sholat di situ? Kiri kanan non muslim. Betul-betul kalau nggak orang muslimnya cuma 3 orang. Qadar Allah memang berengawal bangun masjidnya. Beliau yang jemput jemaah. Jadi jemaah kalau mau sholat, mak-mak kalau mau pengajian itu dijemput dulu Pak, pakai minibus. Diantar lagi ke situ, baru jemput ustadznya. Setahun lah perjuangannya seperti itu. Dan hari ini atas izin Allah, masjid yang di dalam gang tadi, masjid yang kiri kanannya non muslim, masjid yang tadinya kalau kita kajian kiri kanan yang jalan tuh bebek, mohon maaf, peliharaan non muslim itu berjalan kiri kanan. Kini masjid ini punya pergerakan lebih daripada 81 kota dan 7 negara hari ini atas izin Allah. Dengan sebuah gerakan namanya gerakan infak beras yang mungkin ayahanda bunda pernah dengar. Kita sudah ada 81 kota dan kemarin update terakhir kita sudah mengirim beras ke 7 negara. Filipina, Thailand, Sudan, Mesir, Turki, sama Brunei Darussalam serta Malaysia. Kalau biasa kita ngirim TKI, TKW, sekarang kita ngirim beras. Nah, lantas apa yang saya mau ceritakan ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana saya tadi malam saya baru sampai, kebetulan ini kota terakhir yang saya singgahi. Jadi bulan Syawal ini saya memang niatkan untuk keliling silaturahmi ke teman-teman yang bergerak dalam gerakan infak beras. Dari Surabaya jalan ke Malang, dari Malang ke Solo, Solo ke Jogja, Jogja Bandung sampai ke Kota Bogor. Dan ini agenda dadakan. Saya bilang ya udah apa-apa. Selama itu masjid disuruh ngapain pun saya ikut gitu loh. Nah, maka sesuai dengan apa yang diminta sama teman-teman, kebetulan izin Bapak Ibu, terima kasih atas doa dan supportnya teman-teman di Rumah Quran Munzalan. Nah, saya cerita tentang strategi bagaimana membangun peradaban atau pemakmuran masjid. Sepertinya strategi ini, bahasan ini kayaknya sains gitu ya. Ini untuk orang-orang yang pelaku, praktisi dan sebagainya. Tapi sebenarnya banyak orang tidak paham bahwasannya, nah, sebelum saya berbicara tentang bagaimana kemakmuran masjid, bagaimana strategi dan sebagainya, saya mau cerita dulu satu hal. Kenapa sih kita ini harus memakmurkan masjid? Betul? Nah, saya memulai dengan fitrah kehidupan manusia. Saya yakin dan percaya orang-orang di depan saya hari ini yang Allah sudah izinkan mendapatkan rezeki subuh, bangun subuh atau mungkin tadi lebih awal bangunnya dapat rezeki qiyamul lail, adalah orang-orang yang sedang berjuang meraih ridho Allah. Betul? Saya yakin orang-orang depan saya ini adalah orang-orang yang punya cita-cita, punya harapan juga untuk masuk surganya Allah. Benar? Berapa orang yang ingin masuk surga? Masya Allah. Tahu syarat masuk surga Pak? Hah? Oh mati. Berarti dia orang dalam kalau itu. Tahu kunci jawaban. Saya tanya syarat masuk surga apa? Taat, sholat, berbuat baik. Iya, itu semua betul. Tapi syarat yang paling utama mati dulu. Betul? Nah, jadi gini kalau saya boleh cerita. Ini kita, apapun profesi kita, latar belakang kita, kondisional kita hari ini, saya yakin dan sepakat semuanya sama-sama sedang merencanakan pingin masuk surga.
Dan passwordnya adalah, pintunya namanya kematian. Benar? Ada jalan lain selain kematian untuk masuk surga? Saya ntar aja deh Ustadz, saya sampai akhir zaman aja nunggu gitu ya. Nah, dan apa konten esensi menuju kematian itu? Banyak orang menganggap kematiannya sebuah sesuatu yang menakutkan. Padahal inilah satu-satunya jalan untuk menuju surganya Allah, dengan catatan kendaraannya namanya ketenangan. Di mana Allah berfirman, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah. Allah tidak katakan wahai jiwa-jiwa yang kaya, wahai jiwa-jiwa yang perkasa, wahai jiwa-jiwa yang bertahta. Tidak, Pak. Allah mengatakan jiwa-jiwa yang tenang. Kumpullah dengan jemaahku, dengan gerombolanku, dan masuklah ke surga dengan ridhoku. Ada golongan-golongan yang kata Allah panggil dianya. Kira-kira mau enggak sih orang semua rebutan masuk surga, kita malah dipanggil sama Allah, sini nak, sini kamu DKM Masjid Al-Falah, kumpul sini, kamu kan yang tukang ajan, sini. Dan saya punya teman, Pak, yang kerja di ICCU. Setiap hari 3 tahun beliau kerja di situ, punya pengalaman. Setiap hari paling sedikit 1 orang yang meninggal. Berarti kalau 3 tahun kurang lebih hampir 1.000 orang. Yang membuat saya, Masya Allah, Tabarakallah, terkaget-kaget. Dia nanya ke saya, Bang EN, tahu nggak dari 1.000 selama 3 tahun yang meninggal, kira-kira berapa orang lah yang Allah izinkan wafatnya bisa melafazkan la ilaha illallah? Saya tanya deh teman-teman Masjid Al-Falah, kira-kira dari 1.000 orang, probabilitasnya berapa orang lah yang berkesempatan melafazkan la ilaha illallah? Berapa persen? 1%? Ada yang bilang waktu 500, 50%, 100, 200. Dan betul sekali jawabannya cuma 1%. Yaitu lebih tepatnya tidak lebih daripada 10 orang, Pak. Ini kisah nyata. Na'udzubillah. Betul lah kalau ternyata yang masuk surga itu golongannya sedikit. Dan betul lah kalau ayat Qur'annya mengatakan, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus syam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Dikasih mata, dikasih pendengaran, dikasih hati, tapi hanya sedikit yang bersyukur. Lebih banyaknya kufur, wajar. Nah, dia boleh bilang, apa 990-nya, apa profesinya? 10 yang kebanyakan tuh tiba-tiba sium pingsan, tit, lalu teriak, meninggal. Ada yang mohon maaf, na'udzubillah, waktu meninggal kotorannya tidak berhenti keluar. Ada yang meninggal lidahnya kejulur dan tidak bisa ditutup. Ada yang meninggal kalau betul surah Al-Anfal surah 8 ayat 50, walau taro yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribu nawjuhahum wa atwarum hajuku azabal harik. Orang-orang kafir itu meninggal tidak sampai, kata Allah, didatangi malaikat dan dipukul tubuhnya sama punggungnya jadi lebam dan biru. Surah Al-Anfal ayat 50. Dan benar sekali, orang-orang non muslim itu tidak sampai 1 jam itu tubuhnya biru, Pak. Dan mohon maaf, akhirnya saya tanya sama beberapa ustadz, itu wajar kenapa mereka kalau wafat didandan, diganteng-gantengin, karena biru tubuhnya. Nah, ini yang cerita orang pelaku di ICCU. Saya tanya apa kegiatannya? Ya macam-macam lah. Ada yang dagang, ada yang sibuk dengan jabatan, ada yang sibuk nilep sana nilep sini. Lalu saya tanya, yang 10 itu gimana? Itu Masya Allah, ada yang meninggal, habis meninggal wangi tuh ICCU. Ada yang meninggal sambil senyum, ada yang meninggal dengan lembut melafazkan la ilaha illallah. Saya tanya lagi, apa kegiatannya?
Kegiatannya marbot masjid. Apa kegiatannya? Guru ngaji. Apa kegiatannya? Guru di sekolah. Apa kegiatannya? Ustadz. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita semua ini insya Allah mati atau pasti mati? Pasti mati. Ada yang insya Allah mati? Saya kayaknya insya Allah mati. Pasti mati. Nah, maka yang saya ingin sharingkan hari ini adalah banyak itu kenapa banyak orang, dan Rasulullah mengatakan orang yang paling cerdas adalah yang mengingat kematian, karena kematian ini pintu untuk perjalanan yang panjang dan kendaraannya namanya ketenangan. Nah, hari ini ketenangan ini atau saya menyebutnya 3K, kebahagiaan, ketenangan, dan keberkahan adalah komoditi yang mahal dalam keseharian hari ini. Banyak orang berpikir ketenangan itu dengan harta. Banyak harta yang dia kumpulkan. Justru harta itu yang membuat dia tidak tidur nyenyak, makan tidak enak. Mikirkan siapalah nanti yang akan ngurus harta aku nih. Betul? Harta itulah yang membuat dia stroke karena anak beranaknya, karena anak-anaknya pada berantem. Bapaknya belum mati, anaknya sudah rebut warisan. Dia pikir ketenangan itu pintunya tahta. Nanti nih kalau ayah udah naik jabatan, saya udah naik jabatan, hidup kita bakal bahagia. Makin naik jabatan, makin uang setan dikejar hantu. Makin naik jabatan, sibuk tiada henti, untung tiada rugi. Makin naik jabatan, justru kena periksa KPK dirinya. Yang kena periksa itu, yang jabatannya staf, apa yang tinggi-tinggi? Yang tinggi-tinggi. Berarti ya udah cukup aja jabatannya sekarang. Enggak. Nah, nanti saya cerita. Dia pikir ketenangan itu pintunya adalah pasangan. Nanti nih Ustadz, kalau saya nikah sama dia Ustadz, hidup saya bakal bahagia. Begitulah curhatan para jomblo rahimakumullah. Setelah menikah, kenapa ente stres banget? Kenapa pusing? Itulah Ustadz, gak nyangka Ustadz, baru tahu saya dia itu tidurnya ngorok. Sebelum menikah pusing, udah nikah pusing juga. Ya gitulah kehidupan. Allah pasti kamu akan diuji dengan keburukan dan kebaikan. Nah, makanya saya pengen cerita ketenangan, password ya, untuk mempersiapkan kematian yang indah. Maka ketenangan ini lebih mahal daripada apapun, betul? Sepakat? Bukan kata saya, tapi kata Allah di Quran. Nah, pertanyaannya, berarti fitrah kehidupan manusia itu tenang sesungguhnya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah fitrahnya. Jadi kalau hari ini ada manusia yang tidak tenang, berarti dia tidak sesuai dengan fitrah. Sebagaimana kita punya smartphone, misalkan disebutkan baterainya tahan kurang lebih 30 jam. Kalau baterainya 2 jam sudah mati atau 1 jam sudah mati, berarti itu handphone tidak sesuai dengan fitrah. Betul? Nah, lantas bagaimana? Kenapa manusia tidak sesuai dengan fitrah? Karena salah yang dikejar. Ketenangan itu ternyata mutlak kado dan karunia daripada Allah. Ini banyak orang salah sih bilang tadi, ngejar kebahagiaan dengan harta dan jabatan. Dia lupa kebahagiaan itu mutlak dari Allah, bukan dari makhluk, bukan dari kebendaan. Ntar saya sampaikan apa hubungannya dengan masjid. Di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innu qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang hanya dengan mengingat Allah. Dan 2 kali Allah sebutkan, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Dan saya lihat pemandangan itu ada di masjid ini. Subuh-subuh udah rame. Habis maghrib kemarin saya lihat beberapa bapak-bapaknya pada mojok ke taklim. Semoga inilah gambar representatif kita di kehidupan berikutnya. Nah, cuman pertanyaannya saya ngelihat sepertinya ada gap nih antara generasi ini, kaderisasinya nggak kelihatan, anak mudanya sedikit. Nah, ini yang mau kita bahas habis ini.
Jangan sampai tidak ada orang, tidak ada kader yang belajar tentang makmurkan masjid, tidak ada lagi anak muda yang belajar fardu kifayah, kita meninggal nanti pakai Zoom fardu kifayahnya. Nah, di mana untuk dapat ketenangan? Dengan cara mengingat Allah. Dan pusat mengingat Allah itu adanya di masjid, Pak. Sepakat? Coba tanyakan jemaah umroh, jemaah haji, yang pernah haji, yang pernah umroh, pasti punya perasaan yang sama. Kok di sana tuh kayaknya lupa ya dengan dunia, lupa dengan kerjaan, lupa dengan aktivitas, lupa dengan usaha, betul? Enak sekali. Kerjaannya cuma sholat, ya kan? Ke masjid, baca Quran, tidur. Sholat lagi, ke masjid, baca Quran, tidur. Ya, dikit-dikit ke Bin Daud lah, betul? Dikit-dikit ke Hamsa Real, mamanya. Hamsa Real. Oh, udah kangen gitu dengan Baitullah. Kenapa demikian? Karena masjid itu memang motherboard, tempatnya, pusatnya banyak orang mengingat Allah. Maka di situ banyak sekali hadiah daripada Allah berupa ketenangan. Apakah itu hanya berlaku di Baitullah, di Masjid Nabawi? Enggak. Di mana semua Baitullah itu? Baitullah itu kan bukan hanya Masjidil Haram, tapi rumahnya Allah. Maka Masjid Al-Falah ini adalah juga menjadi pusat ketenangan. Nah, cuman hari ini, ya kan, kami merasakan, Bapak sekalian, dulu yang saya brandingkan, yang saya marketingin, itu gerakan infak berasnya. Dulu yang saya sampaikan itu baitul malnya, pondoknya. Semenjak Covid, entah kenapa akhirnya kami di tataran pimpinan bersepakat, gara-gara ngelihat ayat Quran ini, surah At-Taubah ayat 18 ini, akhirnya semua baitul mal, pondok, sekolah-sekolah kita kecilin semua logonya, kita gedein, marketingin masjidnya Allah. Polanya kita ganti akhirnya. Yang menjadi holding tertinggi masjid. Kalau saya waktu membangun bersama Kiai Lukman bangun infak beras, butuh waktu 8 tahun untuk sampai dengan 750 ton. Qadarullah hari ini beras yang kita suplai setiap bulan 750 ton kepada 4.000 pondok mitra seluruh Indonesia dengan total santri yang mendapat manfaat 420.000 santri. Atas izin Allah, 6 bulan terakhir Allah kasih ide, Allah kasih hikmah, Allah kasih petunjuk. Kenapa kita mulainya dengan masjid? Kenapa ngurusin infak beras? Karena ada satu ayat Quran yang mengatakan kamu tuh pendusta. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Kata Allah. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang tidak peduli sama anak yatim. Orang-orang yang menghardik anak yatim. Kita udah sholat, kita sudah puasa, kita sudah baca Quran. Tapi kalau tidak peduli sama anak yatim, dusta, kata Allah. Wajar kalau hidup kita belum muncul ke permukaan. Gimana sih kalau kita jadi owner perusahaan, terus ada karyawan kita punya stempel dusta, percaya nggak kita sama dia? Enggak. Nah, maka di 2020 kita ngupgrade lagi, selain Yahud ngurus anak yatim, kita ngurus wala yahuddu ala tu'amil miskin. Kita ngurusin orang duafa yang kelaparan. Maka lahirlah gerakan infak beras masjid. Dan begitu kita buat gerakan infak beras masjid, kita sampaikan tentang apa yang kami sudah lakukan, hanya berbagi cerita, tidak merasa diri ini paling hebat. Kita buat program namanya Masjid Bilioner. Atas izin Allah hari ini ada 4.700 masjid yang hari ini menjalan asuh. Jadi kita bikin sebuah program pelatihan menggunakan Zoom, ada 4.700 masjid yang ikutan belajar. Dan Allah kemarin kita sudah launching gerakan infak beras masjid. Saya bilang jangan sampai DKM-nya, jangan sampai yayasannya kena stempel pendusta agama. Karena sibuk membangun bangunan fisik, lupa ada orang kelaparan kiri kanan. Karena masjid itu bukan fisiknya, masjid itu fungsinya, kontribusinya. Akhirnya atas izin Allah kemarin saya butuh 8 tahun ngurusin beras untuk anak yatim. Begitu kita pakai masjid, tidak sampai 6 bulan 4.700 masjid bergerak. Kalau prediksi saya masing-masing
Suplai 1 ton saja berarti 4.700 ton yang disalurkan. Tak ada orang miskin, Pak. Itu yang hari ini Munzalan lakukan. Kita kumpulkan duafa, kita data, dan setiap pekan kita kasih beras ke mereka. Setiap ba'da asar, sebelum mereka pulang, awal-awalnya cuma ngasih beras toh, dipancing dulu. Minggu kedua, minggu ketiga ngasih beras, mau enggak? Bapak Ibu sekarang dapat perutnya, kita ajarkan ngaji. Mau Pak Ustadz? Kita ajarin ngaji. Setahun berjalan hari ini, beras itu bukan hanya beras, kita kasih perlengkapan makan seminggu, ya kan, ba'da asar. Dalam rangka apa? Dalam rangka mempraktekkan surah Al-Ma'un, surah 107 ayat ketiga tadi. Kita kasihkan berasnya sebelum diberikan jam 5 sore mereka untuk dapat beras, dapat Indomie, dapat telur, dapat apapun sembako untuk persiapan seminggu. Mereka tanda kutip kita paksa untuk ngaji. Karena Indonesia 63% data yang dirilis sama Depak tidak bisa baca Quran. Begitu kita ngurus ini, uangnya dari mana? Itu kenapa kalau ayahanda datang ke Munzalan, saldonya tidak pernah banyak, bahkan sering minus. Maka saya bilang sama DKM masjid, sayang, saya bilang, kalau masjid yang megah, yang besar ini saldonya bertumpuk-tumpuk. Karena orang bersedekah itu niatnya langsung jadi amal soleh, betul? Nanti Pak Ustadz uangnya kosong gimana? Percayalah, begitu dikosongkan Allah ngisinya lagi. Begitu Munzalan hari ini yang kecil, bangunannya cuma 11 kali 17. Tadinya dicibir dari siapa yang sholat, qadarullah punya aset lebih daripada 100 miliar hari ini. Mobil ada 17 biji, Alphardnya 3. Triton untuk ngantar beras 2, mobil box 3, mobil ambulan 2. Nah, kadang dalam candaan saya cari kalau dapat mobil, kalau orang wakaf mobil, cari mobil yang betina, Pak. Karena bisa melahirkan lagi mobilnya. Nah, kenapa bisa demikian? Mari kita bahas ayat Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, bukan orang-orang yang membangun masjid Allah. Karena orang hanya fokus membangun, lupa memakmurkan. Tidak sedikit masjid-masjid yang bangunannya besar, ternyata jemaahnya cuma 1 saf. Tapi hari ini saya ngelihat Al-Falah sudah lebih daripada itu, sesuai dengan namanya kemenangan. Mengingat maksudnya memakmurkan masjid Allah. Siapa yang makmurkan? DKM kah? Yayasan kah? Semuanya yang mau dapat kebaikan, dapat hadiah dari praktek ayat ini. Man amana billah, dan beriman hanya kepada Allah, wa aqamus shalah, menegakkan salat, wa atuz zakat, bayar zakat. Artinya dimensi sholatnya jalan, dimensi baitul malnya, rumah hartanya juga jalan. Karena hari ini banyak masjid cuman fungsinya buat sholat tok, buat tarbiyah tok, habis itu digembok. Salah sebilang. Padahal sejarah membuktikan peradaban itu dibangun dari masjid. Di Munzalan tidak, kalau di masjid kebanyakan, ini bukan di masjid sini ya, di masjid Kutub Utara kayaknya. Tulisannya dilarang tidur di masjid. Kalau kami silakan tidur, musafir zone. Di masjidnya kita buat program mustahil lapar, nah, kayak hari ini. Bapak-bapak subuh-subuh semangat karena ada sarapannya ternyata. Kita kasih makan Senin, Kamis sampai ada Jumat. Kalau udah ada Jumat kayak prasmanan di acara nikahan. Prasmanan, Pak. Senin Kamis buka puasa bersama. Kita beli Pertamini, mustahil mogok, ojol-ojol ngaji. Kita bikin mustahil offline. Mahasiswa yang biasa wifi, anak-anak biasa wifi di kafe-kafe, kita pindahkan ke masjid. Silakan main aja wifi di sini. Begitulah strategi dakwah saat ini, kawan-kawan. Tidak cukup dengan hayya ala sholah orang datang. Kita bersyukur karena hati kita sudah dibimbing oleh Allah.
Lantas bagaimana yang hatinya masih fi qulubihim maradun khatamallahu ala qulubihim? Kita butuh strategi. Kalau mohon maaf, kalau prostitusi, judi online, hal-hal yang berkait ribawi mendatangi kita lewat handphone dan ketok pintu rumah kita, telepon gini kita, masa masjid tidak mendatangi lewat handphone? Pintunya harus berbeda, kan pintu itu semua jualan neraka, pintunya aja beda-beda. Sekarang mari kita jualan surga dengan pintu yang modern. Masya Allah, hari Jumat subuh hujan, berkah buat masjid kita. Allahumma nisban nafi'an, amin. Ingat perintahnya memakmurkan masjid Allah, beriman kepada Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut selain hanya kepada Allah. Walam yakhsha ilallah. Hadiahnya adalah faulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga mereka dapat petunjuk. Inilah yang tiap hari kita minta sehari 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Apa what next-nya dari ihdinas siratal mustaqim? Makmurkan masjid. Begitu kita makmurkan masjid, maka Allah kasih petunjuk dalam kehidupan kita masing-masing. Apa petunjuk bagi orang yang sempit hidupnya? Dilapangkan Allah. Apa petunjuk buat para jomblo rahimakumullah? Tiba-tiba kayak kejadiannya ada jemaah kita kuliah di Jogja, sering dibully. Ente kapan nikah? Akhirnya Allah kasih petunjuk. Dan memang anak ini zaman kuliah suka hati terpaut ke masjid. Iseng-iseng buka akun Instagram judulnya nikah muda. Dia lihat adminnya posting, siapa yang pingin nikah tahun ini yang belum punya pasangan? Cung, katakan saya. Akhirnya sama anak muda ini IDM satu-satu. Nah, ini untuk anak muda ya, bukan anak tua. Di DM satu-satu tuh orang, di DM. Ternyata ada yang nyantol. Yang satu pingin nikah, yang satu kepancing. Siapa yang gerakkan dia untuk lihat akun ini? Siapa yang gerakkan keberanian dia untuk nge-DM? Allah. Itu cara berpikirnya. Petunjuk buat orang yang sedang punya hutang, dikasih Allah jalan terbaik cara melunaskannya. Banyak orang berpikir cara ngelunasin hutang dengan cara kerja keras lagi. Salah, Pak. Saya pernah di episode itu soalnya. Ustadz Lukman pulang dari Malaysia, mengawali usaha jualan bubur. Dapat dana investor 96 juta. Atas izin Allah jualan buburnya berhasil diwisuda dengan ditutup. Utang 96 juta. Tapi yang anehnya, itu warungnya ditutup, tetapi ada orang yang sering makan tadinya suka nitipin barang buat anak yatim. Karena beliau tadi pernah memposting, yuk bantu pondok pesantren ngantarin beras ke tempat mereka. Akhirnya orang datang ngasih beras, ngasih apa dan sebagainya. Itulah cikal bakal gerakan infak beras. Begitu dipanggil sama investornya, tadi mau dimarahin. Terus Ustaz cerita, itulah bang, mohon maaf saya akan ganti bang, izinkan saya nyicil setahun mungkin. Nah hari ini tempatnya memang tidak laku jualan usaha, tapi hanya banyak orang yang menitipkan untuk sedekahnya. Oh gitu ya. Kalau kayak gitu Bang Lukman, saya ikhlas karena 96 jutanya. Anggap aja itu sedekah saya buat anak yatim juga. Ini yang kita butuhkan, muhtadin. Petunjuk apa? Petunjuk untuk dapat ketenangan dan kebahagiaan. Saya punya jemaah kemarin, 2 tahun yang lalu saya ketemu. Sekarang saya udah lost contact. Namanya Kiki, orang Bogor. Kiki ini anak muda umur 25 tahun, dikejar-kejar hutang 1,2 miliar, Pak. Makanya ada yang lebih sakit daripada jatuh cinta, yaitu jatuh tempo. Betul? Akhirnya Kiki ini karena dikejar-kejar kaburnya sambil cari googling di YouTube cara ampuh melunasi hutang. Ketemu tuh videonya Ustadz Lukman, judulnya Mustahil Miskin. Carilah, tolonglah agama Allah perintahnya, biar Allah nolong kamu. Akhirnya entah kenapa hatinya digerakkan untuk jadi masjid. Saya lupa itu jadi masjid, untuk jadi marbot di satu masjid di kota Bogor ini. Ini testimoni setelah ketemu kemarin. Kenapa? Karena di rumah kena kejar. 2 bulan lost contact, orang nggak tahu keberadaannya di mana. Satu ketika di sholat zuhur, tiba-tiba ada temannya datang, ada orang yang dia sholat dan kenal. Ki, mana aja ente? Nggak ngapa, anda kemana-mana. Nah,
Anda bantu-bantu masjid sini, tumben pengusaha kayak gini. Ya nggak apa-apa lah, mungkin ini jual lebih baik, gitulah bahasa dia. Ki, sebentar. Anda udah lama cari ente. Anda mau bangun bisnis. Tara, belum sampai otak gue ngomongin bisnis, kata dia. Kenapa sih? Ya gue lagi puyeng dikejar-kejar utang. Berapa emang utang ente? 1,2 miliar. Berapa? 1,2 M. Oh, gitu aja respon temannya. Oh gitu ya. Akhirnya yaudah besok gue jemput ya, kita makan siang. Gue pengen cerita sesuatu. Yaudah, tapi kalau lu jemput jam-jam 1:30 dah, habis gue berkhidmat beres-beres. Dijemputlah 1:30 lewat siang. Habis itu jalan berdua pakai mobil. Lu tunggu di sini, gue turun sebentar. Temannya turun ke bank, kurang lebih 15 menit. Temannya keluar lagi bawa kresek. Ki, nih buat lu. Apaan nih? Kan lu punya utang. Kan lu bilang kalau utang lu lunas, lu bakalan bisa usaha lagi, bisa move on lagi. Ya iya deh, emang demikian, mana gue berani muncul keluar tiap hari kena teror, kena kejar. Nih 1,2 M buat lu. Kebetulan gue barusan dapat warisan 70 M. Ini 1,2 gue kasih. Ada jalan seperti itu, Pak. Terus ya udah, kita lunasin nih bareng-bareng, lu punya utang. Habis itu kita ngomongin bisnis. Akhirnya dia dipercaya sama temannya untuk jadi manajer proyek pembangunan perumahan. Dari ngutang 1,2 miliar melompat jadi manajer proyek. Hanya wasilah intan surullah hayan surukum wa yasabbit aqdamakum. Menolong agama Allah, Allah tolong kehidupannya. Nah, maka yang punya utang nempel-nempel lah ke tiang masjid. Mantu dahnya punya masjid. Itu contoh ya. Dan ini nyata contohnya. Kenapa? Memakmurkan masjid Allah, Allah kasih petunjuk. Oke? Nah, maka apa filosofi parameter masjid? Masjid itu harus bergerak, bertumbuh. Masjid ini awal peradaban, Pak. Masjid inilah gara-gara Rasulullah waktu hijrah dari Mekah ke Madinah enggak bangun ruko, enggak bangun kantor, tidak bangun gedung parlemen. Rasulullah bangunnya masjid. Dan akhirnya bergeser ke Masjid Nabawi, dari kecil sampailah Masjid Nabawi yang kita hari ini lihat besar. Masjid Nabawi di Madinah yang hari ini akhirnya mencetak pengusaha yang berdakwah di pasar, Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Masjid Nabawi yang mencetak jenderal-jenderal hebat, Khalid bin Walid, mencetak orang pintar, Ali bin Abi Thalib, mencetak ahli tata negara, Umar bin Khattab. Jangan terbalik. Kenapa? Karena kitanya memandang masjid di bawah itu. Maka sejak paham ayat ini, kami mengganti narasinya, masjid yang punya fasilitas pondok, masjid yang punya fasilitas sekolah, masjid yang punya fasilitas baitul mal, masjid yang punya fasilitas rumah sehat. Itu yang kita punya di Munjalan hari ini. Bukan pondok yang punya fasilitas masjid. Berarti pondoknya yang kita besarkan, produk manusia yang kita besarkan, produk Allah yang kita kecilkan. Wajar terbalik hidup kita, Pak. Saya pergi ke Sarawak. Di Baitul Mal Sarawak itu punya 7 kawasan kayak BSD. Yang itu punya orang Islam, wakaf manajemennya. Masjid yang punya fasilitas perumahan. Kan keren. Dan saya, ini ada sahabat saya Bang Kiki. Ada perumahan mangkrak. Basisnya memang syariah. Nyicil dengan developernya. Perjalanan banyak yang macet jadi mangkrak, gak bisa ngebangun. Akhirnya ditelepon ownernya nelpon saya. Kebetulan guru juga. Kayaknya ente deh bisa nyelesain, udah pusing dah pala abah. Kata gitulah bahasa Melayunya. Iyalah bapak tak pusing, abah bangun rumah dulu. Bangunlah masjid, saya bilang. Akhirnya qadar Allah, begitu tanahnya diwakafin, saya pun bingung dari mana mulainya. Tapi saya percaya selama itu proyeknya dari Allah, maka Allah yang bantu beresin. Itu passwordnya, Pak. Nyangka gak sih masjid kita jadi sebagus ini? Ada gak sih uang waktu mau renov kemarin? Tapi begitu kita penuh keyakinan, kita tirakat, kita penuhkan jemaah, kita sibukkan dengan bacaan Quran, berdatangan pertolongan Allah. Datang rezekinya masjid dari bapak rumah A, bapak rumah B, orang mungkin di luar komplek ini. Karena Allah yang punya kepentingan. Maka selama kepentingannya buat Allah, jangan takut. Akhirnya Bang Kiki, kita garap Ki, bangun masjidnya. Qadar Allah hari ini bukan hanya masjidnya, masjid mengakuisisi rumah-rumah yang mangkrak, sudah 30 rumah yang kita beli. Ini ayatnya tadi, masjid adalah awal peradaban. Sekarang Bang Kiki, sahabat saya ini, bukan Kiki yang utang tadi ya, ini Kiki yang lain. Ini Kiki dari Pontianak.
Nah, sekarang masjid itu menjadi kawasan pondok untuk para ustadz. Karena saya udah lama berkecimpung dengan urusan anak yatim, karena kalau nunggu anak yatim ini produktif dalam artian berkontribusi untuk agama Allah, panjang waktunya, maka saya bilang Ki bikin pondok yang berbeda. Bang Kiki kumpulkan anak-anak S1 yang lagi kuliah di UIN, yang punya excited ngajar Quran, yang IPK-nya 3,5. Hari ini kita kader buat jadi mu'alim-mu'alim berikutnya. Pondok untuk para ustadz. Udah 38 santrinya, masjidnya belum kelar, tapi sudah punya program pengentasan buta huruf baca Al-Quran di 2 kampung. Begitu yang penting. Kita nyaman sholat di sini. Kita udah enak dengan fasilitas AC, lantai yang enak, makanan yang lezat. Bagaimana kiri kanan kita? Jangan-jangan belum bisa baca Quran, belum bisa sholat. Kenapa nggak bisa sholat dan baca Quran? Jangan-jangan perutnya lapar, Pak. Maka Masjid Al-Falah harus berkontribusi sebagaimana Nabawi berkontribusi untuk 2/3 dunia. Baru itu makmurkan masjid Allah. Bikin sensus Quran. Jangan-jangan 1000. Saya tanya berapa komplek di sini, berapa rumah? 1000 rumah. Jangan-jangan di antara 1000 itu masih ada sekian puluh persen yang tidak bisa baca huruf Quran. Nah, maka inilah esensinya masjid sebagai pusat peradaban, sebagai awal dari pergerakan dan sarana untuk bangun peradaban. Nah, mengapa masjid? Karena masjid rumah Allah. Nabi Ibrahim membangun masjid, Rasulullah bangun masjid, para sahabat bangun masjid. Kita lihat, ketika yang dibangun adalah kekaisaran, ini kaisaran Bizantium di abad 7 masih, hilang sekarang, kaisarnya udah tidak ada, meninggal. Tapi kalau dibangun masjid Nabawi masih ada sekarang, betul? Kesultanan Turki udah tumbang, tapi masjid Turkinya masih ada nggak kira-kira? Masih ada. Kesultanan Demak tumbang, tapi masjid Jami, masjid Demaknya ada. Maka ketika masjid yang kita jadikan holding, yang kita jadikan yang posisinya paling atas, maka dia akan menaungi. Kenapa? Karena Allah punya kepentingan di situ. Kenapa Masjidil Aqsa tidak tumbang-tumbang? Gampang kok untuk ngebomnya. Banyak malaikat di sana. Ini strategi sekarang. Makanya hari ini saya ngajak 4.700 masjid, ayo gerak. Jadikan masjid pusat peradaban. Masjid yang punya kampus, masjid yang punya pondok, masjid yang punya rumah sakit, masjid yang punya perumahan, masjid yang punya pasar. Maka yang terjadi orang-orangnya sudah tarbiyah duluan. Kebayangkan kalau yang ngurus pasar, ngurus mall tuh orang-orang di ruangan ini, orang-orang yang sudah terseleksi kemunafikannya, karena dia sudah membuktikan sholat subuh dan terkikis kemunafikannya, maka dia tidak berani korupsi ngurus pasar. Dia tidak berani mutafifin, tidak berani curang ngurus pasar. Kenapa? Karena yang dia takut bukan KPK, bukan BPK, Allah yang ditakutkan. Tapi kalau yang ngurus bukan orang masjid, yang dia takutkan KPK, yang ditakutkan BPK, betul? Nah itu dia. Masjid seperti apa? Ini kita lihat. Masjidil Haram. Dari batu-batuan, hari ini menjadi pusat peradaban. Saya cepatin ya, karena waktunya terbatas. Ini masjid paling tua, Al-Azhar. Memulainya dari masjid. Hari ini mencetak 100.000 wisudawan setiap tahun. Gratis dengan wakaf. Masjid Demak. Awal dari Kesultanan Demak. Kesultanannya runtuh, masjid masih utuh. Maka hari ini saya ngajak teman-teman saya muda-muda. Ganti energi antum. Sweet energi antum. Kalau buat perusahaan antum totalitas, masa buat perusahaan Allah kagak? Masih ada waktu 10 menit ya? 20 menit. Oke. Boleh lanjut? Oke. Masjid Laweyan, Cikal Bakal Kesultanan Pajang. Kesultanannya runtuh, masjid masih utuh, Pak. Kalau energi kita di pemerintahan, di perusahaan kuat, masa energi untuk rumah Allah kita? Apa yang membuat banyak masjid tidak bertumbuh? Cuma tempat sholat. Karena yang ngurusnya hanya di sisa waktunya. Kita kan sibuk, kita kan kerja. Salah nggak? Nggak salah. Itu kenapa di masjidnya Bang Kiki direkrut manajer. Manajernya mantan manajer perusahaan pendistribusian semen. Hafiz Quran 30 juz. Masa jadi tukang semen? Masa jadi tukang ngurusin manajer semen? Ngurus manajer masjid dong. Kenapa? Karena selama ini masjid nggak berpikir seperti itu. Yang ngelolanya orang profesional. Masjid Kota Gede, Cikal Bakal Kesultanan Mataram, masjidnya runtuh, kesultanannya runtuh, masjid masih utuh dekat alun-alun. Pernah lihat kan yang ke Jogja? Nah, masjid inilah yang akan dipertahankan Allah, semoga sampai hari kiamat nanti.
ketika kita punya muamalah yang itu bagian daripada masjid, maka Allah punya kepentingan mempertahankan unit usaha di bawah masjid ini. Ketika kita punya pendidikan, maka Allah mempertahankan. Kenapa? Karena yang dibesarkan Allahnya. Oke, ini Masjid Keraton Pontianak. Dan ini sejarah mencatat, ada orang yang hidupnya tidak sampai 50 tahun mengawali dakwah dari masjid, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Atas izin Allah, banyak literaturnya di internet. Muhammadiyah 2019 punya aset lebih daripada 1.000 triliun. TK, sekolah TK-nya ada 4.000, sekolah SD-nya ada 2.000, ya kan? Pondok pesantrennya ada 67. Musolanya, masjid itu. Yang paling banyak, coba lihat, apa yang paling banyak? Masjid dan musola. Wajar betapa terangnya kuburan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, sekilas inilah Munzalan yang saya ceritakan tadi. Berawal bentuknya kayak kapal, Mei 2021 sudah seperti itu, dan kita lagi bangun tower, Munzalan Tower 12 lantai dengan budget 12 lantai, 6 lantai dengan budget 12 miliar. Munzalan Tower sebagai pusat kaderisasi umat dengan membuat metode lembaga pendidikan berbasis masjid. Lantai dasar buat parkir dan kantor, lantai 1 buat ruangan guru atau hall, ruang-ruang meeting. Jadi halakonya ada, kalau di sini mau belajar fikih, belajar waris, fardu kifayah, itu kayak hotel skatnya bisa dibuka kayak gitu. Lantai 2-nya untuk SD, lantai 3 kita bikin hotel standar bintang 5, maksudnya Jati, Presiden Suite Room, supaya kalau guru-guru, ustadz-ustadz datang nggak tidur lagi di hotel pada umumnya. Lantai terakhir kita bikin ballroom, lantai atas rooftop. Masjid punya fasilitas tower. Begitu yang sudah mau jadi, sebelum Ramadan kemarin atas izin Allah kita dapat tanah kurang lebih 2.000 meter persegi di Ciledug, harganya 50 miliar. Mau diminta dibangunkan masjid kapal juga. Nah, ini ketika masjid ini makmur, dia lihat DKM Masjid Al-Falah ini worth it, makmur, tidak ada orang buta huruf Quran, tidak ada orang kelaparan. Maka Allah akan pakai badan orang-orang di sini untuk garap lahan yang lebih besar lagi. Disitulah sebenarnya kebaikan, ziyadatul khair, kebaikannya bertambah. Ini dia. Bentar ya. Lupa. Nah, sekilas saya ceritakan apa yang kami lakukan di Munjalan. Kita punya 3 departemen. Jadi gini Pak, cara kelolanya. Masjid sebagai holding utama. Masjid punya 3 divisi hari ini. 1 namanya amal sosial. Kebetulan kita mengawali dari gerakan infak beras. Di bawah amal sosial ini ada rumah sehat. Ada dokter-dokter profesional yang hijrah, yang tahu betapa tidak nyamannya di dunia kesehatan yang dipaksakan, ya kan? Ada beberapa kesalahan lah, sehingga dia adalah saya ingin jadi dokter yang baik. Akhirnya kita bentuk rumah sehat, memadukan antara pengobatan tibun nabawi dan beberapa peralatan medis, ya kan? Dan di sini ada Baitul Mal yang ngurusin harta umat. Dan hari ini atas izin Allah kurang lebih 10 miliar yang kita olah setiap bulan yang kita salurkan. Masjid kecil dalam gang, yang kiri kanannya tidak ada orang, maksudnya orang muslimnya sedikit, dan pelan-pelan hari ini. Kalau dulu mohon maaf orang Cina yang beli tanahnya muslim, hari ini orang muslim yang beli tanahnya orang-orang Cina. Gak kuat dia dengan azan, hayya ala sholah, yalah hayyalah kata dia. Aku hayya juga lah kata dia. Pindah satu persatu, gak kuat jinnya. Masjid punya amal usaha. Ini videonya nggak bisa dibuka, lupa kopi tadi. Saya jelasin aja. Kita punya store, yaitu kita punya mart, kita punya F&B,
seafood, kita punya perusahaan air, masjid punya amal pendidikan. Ada 14 entitas dari TK sampai yang boarding hari ini kita buat. Dan sebagian sekolah ini mungkin 70%-nya itu, jadi gini cara berpikirnya. Yang ngurusin ini semua totalnya sekarang 450 orang. Dan itu kita tanda kutip gaji secara profesional. Kita nyebutnya bukan karyawan tapi santri. Dari mana dananya? Dari usaha dan sosial. Usaha ini menghasilkan keuntungan, itulah untuk menggaji ini. Beberapa yang kita kerjakan adalah mustahik. Nah, maka dia tetap berhak mendapatkan support dari pendistribusian zakat. Akhirnya masjid jadi problem solver. Masjid jadi solusi umat. Begini sekiranya kerangkanya di Munzalan. Oke, masjid punya amal sosial, punya amal usaha. Jadi unit bisnis itu di bawah masjid. Unit pendistribusian zakat di bawah masjid dan bukanya setiap hari. Bukan pas bulan Ramadan saja. Nah, cepat. Kita punya program tetangga baik. Muslim non muslim kita support. Kita antarin beras. Kita antarin buah. Ini Bang Kiki di belakang. Ini amal pendidikan kita. Nah, kawan-kawan lihat, masalah tulis nih, bukan tetangga baik. Halaqah. Ini halaqah. Jadi 450 orang itu masuk Munjalan, masuk kantornya jam 8, sampai jam 9 mereka halaqah dulu. Hari Senin belajar hadis, hari Selasa belajar fikih, hari Rabu belajar imla, hari Kamis belajar tahsin, hari Jumat belajar imla udah tadi, hadis, fikih, imla, bahasa Arab. Jadi profesional, akuntan levelnya, tapi berarti bahasa Arab. Publisher, desain grafis, tapi bisa nulis imla. Nah, inilah cara membuat seorang profesional jadi bertakwa. Nah, kita kebalik, udah capek-capek kerja di luar, kan orang-orang zaman sekarang cari duit sampai stres. Coba ikuti saya, cari duit sampai stres. Udah dapat duit buat ngilangin stres, betul? Dialah orang yang stres. Kenapa? Karena tarbiyahnya kosong. Fitrah untuk balik ke Allah tidak ada. Ini kita buat. Jadi setiap hari pemandangannya seperti ini. Di 81 kota yang lain kita pakai Zoom. Dan per 6 bulan ada ujian. Nah, jadi masjid yang kecil menggerakkan dakwah di 81 kota. Terus ini amal usaha yang saya ceritakan tadi. Ada roti, ini yang sekilas aja, ada mart, ada merchandise store. Nah, kesimpulannya kawan Bapak Ibu semuanya. Nah, saya pengen nunjukin satu video, masih ada 10 menit ya. Jadi ini yang kita buat. Kita punya gerakan namanya gerakan infak beras. Nah, coba lihat. Kita rangkul anak-anak bikers yang tadinya touring gak jelas. Begitu diajak suruh ngantar beras, luluh hatinya, netes air matanya. Bahkan ini strategi dakwah juga buat teman-teman yang non-muslim pada ikutan juga. Keluar audionya. Oh, audionya di ini ya, TV. Ustaz Lukman pakai Ducati. Tadinya cuma nongkrong di jalan, tadinya cuma ya maghrib pun masih di trotoar. Kita ajak ngantar beras, luluh hatinya, pingin masuk surga juga.
ini program masjid. Oh. Karena itu lama ya, gimana? Dibandingkan dengan bapaknya. Mumpung masih ada kesempatan bergaya terbuka, saya siap Ustaz. Dan kawan-kawan juga semua mungkin bisa diagendakan setiap bulan kita ada acara tausiah. Nah, mereka juga ingin belajar tentang Islam. Cuma nggak ada yang jemput. Nah, pintu jemputnya diajak untuk gerak sesuai dengan hobi mereka, touring. Tapi touringnya nganterin beras buat anak yatim. Oke. Nah, gerakan infak beras yang kita ceritakan tadi itu setahun sekali punya program namanya Sedekah Akbar. Ini momen yang ditunggu-tunggu. Qadarullah 2017 kemarin 2018 ya. 2017 akhir Allah izinkan kita buat di SICC. Sentul International Convention Center yang qadarullah 12.000 yang berdoa angkat tangan. Itu gedung tidak pernah dipakai untuk acara muslim, tablik akbar, selalu dipakai untuk kebaktian ataupun konser-konser. Tapi gara-gara tukrimunal yatim, Allah izinkan kita menaklukkan gedung itu kemarin. Ini dia acaranya. Dari Pontianak untuk orang Bogor. 7.000 anak yatim penghafal Quran, 29 Oktober 2017. Kita kumpulin kemarin. Ini yang mahal. Dapat doa dari anak yatim. Karena perintahnya di Quran tukrimunal yatim. Harusnya di pandemi 2020 kemarin 5 kota yang kita gelar. Tapi karena pandemi akhirnya kita off-kan. Persiapan acara ini cuma 20 hari. Dengan anggaran disiapkan 5 miliar. Waktu mengiyakan, kita nggak punya duit. Tapi saya tuh selalu punya prinsip, selama untuk Allah, pasti Allah yang beresin. Kita harus keyakinannya. Terkumpullah 20 hari 5 miliar. Kita mobilisasi 7.000 anak. Datang orang, Ustadz kami bantu makannya ya. Ustadz saya nyiapin buku buat anak yatim ya. Berdatangan. Inilah potensi umat yang banyak orang nggak tahu. Tugas kita yang makmurkan masjid ini cuma buka kerannya aja. Berdatangan tuh orang. Karena semua orang pengen masuk surga. Aduh, rindu saya pengen di ICC lagi. Kalau kita ulangi gimana? Mau kira-kira? Masjid Al-Falah. Nih, dapat wakaf speaker Quran. Nah, ini setiap anak, setiap pondok dapat wakaf. Oh. Ustaz Yusuf, Jaitun Rasmin kemarin hadir. Guru-guru. Tanggung. Banyak sekali keajaiban di acara ini. Datang stroke, pulang diaminkan bisa jalan. Datang jomblo, diaminkan amin. 2 bulan kemudian kabarnya nikah. Insyaallah. Nikah ya, bukan nikah lagi. Wah, Bapak udah semangat, kapan sedekah akbar lagi? Aduh. Kang Dewa, Kang Randy Saputra,
Yang mahal itu ribuan amin dari anak yatim. Itu yang mahal, Pak. Bukan hanya anak yatim yang bahagia, yang bersedekah juga sangat bahagia. Ini teman-teman pakai baju hitam, tidak dibayar 1 rupiah pun. Semuanya bergerak dengan tenaga mereka. Bogor pernah membuat ini, sedekah akbar terbesar selama Indonesia. Jadi Bogor ini betul-betul kota hujan. Yursilis sama alaikum midrara. Hujan yang turun sesuai dengan keberkahannya. Nanti kita ulangi lagi. Amin. Nanti kalau Bapak mau lihat banyak video-video yang lain. Ini yang di Samarinda. Terakhir ya, saya tunjukin yang di Samarinda. Dihadiri gubernur, artis-artis, dan mereka hanya butuh doa. Adik-adik ini nanti bukan cuma jadi dokter, bukan cuma bisa jadi pemimpin, bukan hanya bisa jadi pengusaha sukses, tapi mereka ini nanti yang memberikan kesaksian kepada kita semuanya di padang mahsyar nanti saat kita sudah tidak ada lagi yang membela. Di Samarinda kemarin cuma nampung 3.000 gedungnya. Nah, siapa yang buat? Masjid yang buat, Pak. MC-nya artis-artis, dan mereka mewakafkan diri. Anggota dewan sekarang kan Mas Tommy Kurniawan. Kita hibur anak yatim. Amin. Amin ya Allah.
Baik. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya adalah satu, masjid bukan hanya tempat sholat, tapi masjid pusat peradaban. Untuk punya peradaban ini, komponennya satu, masjid harus punya program Baitul Quran. Ini softwarenya, dan saya yakin masjid kita di Al-Falih sudah jalankan. Yang kedua, masjid harus punya Baitul Mal yang peduli dengan hal-hal sosial. Spiritnya peduli, spiritnya di surah Al-Ma'un ayat kedua dan 3. Dan yang ketiga, untuk menjaga kemandirian, masjid harus punya Baitul Muamalah. Saya tanya kemarin sama Bang Irfan, berapa warga di sini? 1.000. Kalau 1.000 orang ini belanja bulannya 1 juta aja, dan itu diolah sama masjid, kan sudah 1 miliar omsetnya. Masjid ngambil belanja grosiran terus dapat diskon 20%, berarti sudah punya 200 juta masjid kas. Lumayan untuk bisa meng-hire seorang manajer profesional ketimbang dia kerja di kapitalis. Mending kerja di masjid. Dia lah yang gerakan, bisa meng-hire ustadz-ustadz, asatid-asatid. Begitu dia. 3 komponen ini, Baitul Quran, Baitul Mal, Baitul Muamalah. Insyaallah inilah strateginya. Nah, teknis-teknisnya mungkin karena terbatasan waktu, insyaallah saya nanti, artinya kita punya program di Masjid Bilioner. Kalaupun mau sharing, mau tanya-tanya, saya siap berkhidmat, membantu, ya kan. Masjid di luar negeri aja kita support, apalagi masjid dalam negeri sendiri, ya kan. Tak penting nama masjidnya apa, selama Tuhannya Allah, kitabnya Quran, Rasulnya Muhammad, kita saudara semuanya. Nah, itu dia. Demikian, dan tasbihullah hari ini 4.700 masjid sudah bergerak. Cara yang paling sederhana adalah, KPI-nya adalah Masjid Baik Al-Falah ini harus menjadi problem solver buat seluruh warga yang ada di sini. Gitu cara berpikirnya. Masjid kayak Jogokarian, orang bahkan tidak punya kerjaan, jobless, dikasih kerjaan, bingung, ada tempat curhat, tidak bisa ngaji, ada yang ngajarin, ya kan? Nah, hari ini ada teman saya di belakang, Bang Kiki, buat masjid makan-makan, mak-mak kampung, ya kan, diajak untuk masak. Malam Jumat sebelum Al-Kafian, Kamis malam Jumat sholat maghrib, habis itu makan-makan, buka puasa bersama, lalu Al-Kafian. Ramai, semua terlibat, semua orang bisa beramal soleh di masjid ini jadinya. Akhirnya emak-emak yang tadinya jauh dari masjid, pintu masuknya suruh masak-masak. Bapak-bapak yang tadi nongkrongnya keluar karena makan-makan, sekali masjid makan-makan, yang makannya nasi biryani, gulai kambing, kan datang semua tuh, betul gak? Mau gak kita buat masjid 3M di sini, masjid makan-makan, mau gak? Mau gak? Datang tuh doa apa. Bagi kalau sudah gulai kambing malam Jumat, pas banget dia. Malam sunnah. Buat yang sudah nikah ya, kayak gitu dia. Emaknya suruh masak, semua terlibat. Emaknya bilang, malam Jumat Pak, tidak ada makan di rumah, semuanya di masjid. Makanya Papa sholat. Kan keren kayak gitu. Bapaknya susah sholat, ya kan? Suruh sholat. Nah, begitu kawan-kawan semua rahmati Allah. Ini yang saya, pintu masuk paling gampang untuk makmurkan masjid, makan-makan. Itu Pak, itu yang kita buat, itu yang kita ajak beberapa masjid seluruh Indonesia. Ada Jumat makannya prasmanan, ramai orang. Habis makan-makan tuh lagi saya kasih terbiah. Mak-maknya siap nggak masak-masak nih? Mau nggak? Mau tuh mak-mak masak. Kado terakhir buat mak-mak. Salah satu golongan yang dirindukan surga adalah, golongan yang dirindukan surga mak, adalah orang yang ngasih makan orang lain. Masak-masak mak, tes dulu, mak ada Jumatan, masak-masak kita. Yang penting masak airnya jangan angus airnya. Itu yang bisa diceritakan hari ini. Pingin banyak cerita, berbagi cerita, tapi keterbatasan waktu kita. Semoga bermanfaat, semoga apa yang kita diskusikan, ambil baiknya, ya kan, buang kekurangannya. Yang di depan ini sekali, saya bukan ustadz, saya kebetulan saja diminta untuk membersamai masjid, membersamai pondok. Saya menceritakan pengalaman yang sudah dikerjakan. Semoga bisa ada kebaikan yang didapatkan pada pagi hari ini. Semoga duduknya kita majelis hari ini dicatat oleh Allah untuk gugurkan dosa masa lalu kita, dicatat oleh Allah mengabulkan segala hajat kita, dicatat oleh Allah mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma innaka ghafurun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah yang maha melihat, yang maha mendengar. Sekian puluh tahun kami hidup ya Allah. Baru tahu kami ternyata perintahmu, kami ada perintah untuk kami makmurkan masjidmu ya Allah. Wajar hidup kami hari ini masih gelap ya Allah, karena kami belum dapat petunjuk kehidupan. Wajar setiap keputusan bisnis yang kami ambil banyak ruginya ketimbang untungnya, karena keputusannya berdasarkan nafsu kami, bukan petunjukmu ya Allah. Wajar rumah tangga kami hari ini belum di titik sakinah mawaddah warahmah, karena kami belum dapat petunjuk bagaimana bangun rumah tangga ya Allah. Pagi hari ini ya Allah, Engkau turunkan ayat-ayatmu di surah At-Taubah ayat 18, perintah memakmurkan masjid ya Allah. Maka pakailah tubuh ini ya Allah, bukan hanya sujud di masjidmu, tapi kami adalah orang yang peduli untuk memakmurkan masjidmu ini ya Allah. Pakailah tubuh ini ya Allah untuk bisa berbuat kebaikan sampai kami mati ya Allah. Jika Engkau izinkan ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan sujud di masjid ini ya Allah, di masjid yang kami cintai ini ya Allah. Usia kami makin bertambah, sementara dosa kami makin banyak ya Allah. Takut kami untuk minta surgamu rasanya kalau ingat maksiat kami ya Allah. Tapi kami juga takut akan nerakamu ya Allah. Maka ya Allah, pakailah tubuh kami ya Allah, sehatkan tubuh ini untuk makmurkan masjid ini. Pinjam kekayaanmu ya Allah untuk bisa memberi makan yang terbaik untuk orang-orang sekeliling kami ya Allah. Pinjam kecerdasanmu ya Allah untuk bisa menghadirkan program-program yang terbaik di masjid ini ya Allah. Dan izinkan ya Allah jika ada kebaikan yang Kau catat ya Allah, alirkan pahalanya untuk anak keturunan kami, untuk orang nenek kakek kami, orang tua kami yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, jika Engkau pakai tubuh Rasulmu Muhammad SAW untuk berdakwah, Engkau pakai tubuh Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Nabi Musa, Nabi Isa untuk menjalankan perintahmu, maka pakailah tubuh ini ya Allah. Jangan biarkan tubuh ini disibukkan dengan urusan dunia, tapi lupa dengan tujuan dan tugas utama ini ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau izinkan kami mendengarkan ayat-ayat-Mu hari ini. Semoga Engkau takdirkan kami semua bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.